Halo semuanya, selamat datang kembali di channel GNTT, tempat di mana imajinasi kita bebas berjalan dan setiap pertanyaan liar justru membawa kita ke pembahasan yang seru. Di episode kali ini, aku mau ngajak kamu buat masuk ke sebuah skenario yang udah lama jadi favorit di film, komik, dan fantasi kita sejak kecil. Bagaimana jika semua manusia di dunia ini punya kekuatan super? Bukan satu orang, bukan kelompok tertentu, tapi semua orang tanpa terkecuali. Pertama, coba kamu bayangin sebentar. Dunia tempat kamu tinggal sekarang. Tapi semua orang punya kekuatan. Ada yang bisa terbang. Ada yang bisa mengendalikan api atau air. Ada yang punya kekuatan fisik di luar batas manusia. Ada yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Atau bahkan orang lain. Semua itu terdengar luar biasa. Rasanya seperti hidup di komik Marvel atau anime favorit kita. Sekilas, dunia jadi lebih mudah. Bangunan selesai dalam hitungan jam, bukan tahun. Transportasi jadi super cepat. Bencana alam bisa ditangani dengan kemampuan super manusia sebelum jadi masalah besar. Sekarang teori. Dunia kita bisa jadi lebih aman, lebih efisien, dan lebih maju. Tapi, mari kita jujur, kita tetap manusia. Kita tetap makhluk dengan emosi, konflik, ambisi, dan kadang ego yang terlalu besar. Bayangin kalau orang yang lagi marah, sekarang punya kekuatan buat menghancurkan dinding, menghancurkan mobil. Atau lebih parah, pertengkaran kecil bisa berubah jadi bencana. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan ketika semua orang punya kekuatan, siapa yang memegang kendali? Siapa yang menjaga perdamaian kalau semua orang bisa menjadi ancaman dan pahlawan sekaligus? Mungkin dunia akan masuk ke era baru. Era di mana bukan kekuatan fisik yang menentukan stabilitas, tapi seberapa dewasa manusia mengendalikan emosinya. Kalau semua manusia punya kekuatan super, bukan sekadar fisik yang harus berkembang, tapi juga moralitas dan cara berpikir kita. Manusia harus belajar tanggung jawab jauh lebih besar dibanding hari ini. Bayangin munculnya sekolah-sekolah baru bukan hanya mengajarkan matematika atau sejarah, tapi pendidikan pengendalian kekuatan, manajemen emosi, dan etika penggunaan kemampuan. Pemerintah pun harus menciptakan sistem baru, hukum baru, cara baru untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan, tanpa menghilangkan kebebasan manusia. Tapi kalau kita benar bisa mengendalikan itu semua, dunia kita bisa jadi tempat yang luar biasa indah. Tidak ada lagi korban yang tidak terselamatkan karena keterbatasan manusia. Tidak ada lagi jarak atau batas fisik. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, manusia bisa fokus bukan pada bertahan hidup, tapi pada berkembang, mencipta, dan menjaga satu sama lain. Karena kekuatan super terbesar sebenarnya bukan terletak pada otot, api, atau terbang, tapi pada kemampuan manusia untuk memilih. Aku menggunakan kekuatanku untuk kebaikan. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan bukan lagi bagaimana kalau manusia punya kekuatan super, tapi lebih ke apakah kita siap untuk memilikinya. Karena kekuatan bisa diberikan kepada siapa saja. Tapi kedewasaan, itu harus dibangun. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Kalau kamu punya skenario gila lain yang pengen kita bahas, tinggal kirim aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan tetap gunakan kekuatanmu, apapun itu untuk hal-hal yang baik. Jika kamu suka dengan channel ini, klik komen dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih telah berkunjung.